Allah masih memberikan kekuatan iman dan kesehatan kepada kita, dan kita bisa melaksanakan selama Ramadan dengan sebaik-baiknya. Harapan kita mudah-mudahan Allah menerima semua amal-amal ibadah kita ini. Oleh karena itu, setiap harapan itu mari kita sertai juga dengan doa, minta kepada Allah dalam setiap sholat kita. Kita mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan-amalan yang bermanfaat. Lalu kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah terus membimbing kita dalam melaksanakan semua Ramadan dengan sebaik-baiknya, sampai akhir Ramadan nanti kita benar-benar tergolong hamba Allah yang benar, yang terbebas dari anggota neraka. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini dikenal juga sebagai Syahrul Quran, bulan Quran, yaitu bulan turunnya Al-Quran. Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini aku turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan ada kejelasan dari petunjuk ini sehingga manusia bisa membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana benar, mana salah, mana bermanfaat, mana berbahaya, sehingga manusia seperti itu. Allah berikan petunjuk dalam ayat Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan dalam dua tahapan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pertama, Al-Quran diturunkan secara seluruh 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia. Kemudian baru dari Baitul Izzah langit dunia ini diturunkan ke dunia, yang diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu. Melalui perantaraan malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ayat yang pertama, surat yang pertama ini surat Al-Alaq, ayat 1 sampai dengan 5, yaitu pada saat Rasulullah SAW diri di Bukit. Jibril datang dan mengatakan, "Abshir wahai Muhammad, bergembiralah wahai Muhammad, ana Jibril, aku Jibril antara Rasulullah di umat. Engkau adalah Rasulullah untuk umat ini. Iqra wahai Muhammad, bacalah wahai Muhammad." Rasulullah mengatakan, aku tidak bisa baca. Jibril kemudian meluknya dan mengatakan, "Iqra wahai Muhammad." Rasulullah mengatakan, aku tidak bisa baca. Kemudian Jibril meluk dengan pelukan yang keras. Hingga nafas Rasulullah itu sampai agak sesak, dan kemudian dihempaskan dan pelukan itu. Jibril berkata, "Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam." Tiba-tiba Rasulullah bisa mengatakan, yaitu bisa membacanya dengan hafal. Jadi bukan bisa membaca dan menulis sesuatu kalau tidak bisa membaca itu, tapi bisa menyebabkan itu dengan hafalan. Saudara yang dimuliakan Allah, ayat ini turun oleh ahli tafsir adalah diperkirakan pada tanggal 17 Ramadan. Apa yang menjadi dalilnya? Dalilnya adalah di mana Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 41, di mana Allah menyatakan, "Wa ma anzalna ala abdina yawmal Qur'an yawmal taqul jam'a." Dan apa-apa yang aku telah turunkan kepada hamba-Ku yaitu Rasulullah SAW, yawmal Qur'an, yaitu pada hari pembeda, yaitu pada hari turunnya Al-Quran, yawmal taqul jam'a, yaitu bertemunya dua pasukan besar, yaitu pasukan Muslim yang bertemu dengan pasukan kafir pada perang Badar. Dan perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Maka para ahli tafsir menafsirkan bahwa Al-Quran ini turun pada tanggal 17 Ramadan. Maka setiap tanggal 17 Ramadan manusia memperingati sebagai nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Sedangkan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhan 30 juz itu
yaitu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Quran ayat ketiga, Inna anzalna fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Dan di dalam surah Al-Qadar Allah menjelaskan lagi, Inna anzalna fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh kemuliaan. Wa ma adraka lailatul qadar? Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Allah bertanya kepada hamba-hambanya, adakah hambaku yang tahu seberapa besar kemuliaan yang aku berikan pada malam turunnya Al-Quran itu? Allah menjawab kemudian lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam itu nilainya sama dengan 1000 bulan. Artinya siapa yang beribadah pada malam itu, maka dia punya nilai senilai ibadahnya lebih dari 1000 bulan atau lebih dari 83 tahun. Ayat ini turun dari asal-usulnya, yaitu ketika seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umur umatmu itu pendek-pendek sekali. Engkau katakan berkisar antara 60 hingga 70 tahun saja. Andaikan ada yang lebih dari itu hanya sedikit. Tentu kami dapat ibadah hanya sedikit sekali. Beda dengan umat-umat terdahulu seperti umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa. Itu ratusan tahun kita bisa beribadah kepada Allah banyak. Sehingga amalnya mereka dengan amal kita ini beda jauh. Maka Allah memberikan kemuliaan pada umat Rasulullah dan dunia ayat ini. Pada malam kemuliaan itu, aku berikan nilai kepada umatku wahai Muhammad. Apabila dia beribadah pada malam itu, aku nilai sama seperti dia beribadah lebih dari 83 tahun. Anda kan kita ini yang usianya 50 tahun katakan. Allah mulai hisab, mulai hitung di umur 15 mulai kita balik. Berarti sudah 35 kali kita bertemu dengan Ramadan dalam hitungan 35 kali. Nah kalau seandainya 10 kali saja kita bertemu dengan malam kemuliaan, artinya kita sudah punya nilai ibadah di hadapan Allah lebih dari 830 tahun. Sudah hampir menyamai umatnya dari itu. Bagaimana kalau kita ketemu 20 tahun, 20 kali kita ketemu, umur 50 tahun, 35 kali kita bertemu dengan Ramadan, 20 kali kita ketemu dengan malam kemuliaan. Nilai ibadah kita sudah lebih dari 1606 kali, 1606 tahun dan nilai ibadah. Padahal buat kita cuma 60 tahun, tapi nilai ibadahnya lebih dari 1000 tahun. Ya, melebihi dari umat terdahulu. Masya Allah. Ini kemuliaan Allah berikan. Andai kata sekali saja kita selama hidup bertemu dengan malam kemuliaan, maka selama hidup kita gunakan untuk ibadah. Yang menjadi masalah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, andai kata kita nanti dia di kiamat diberikan catatan amal oleh Allah dan kita melihat catatan amal itu, sekalipun kita tidak pernah bertemu dengan malam kemuliaan. Dikasih umur panjang berkali-kali kita bertemu, berpuluh-puluh kali kita ketemu dengan malam, bertemu dengan Ramadan, tapi sekalipun kita tidak pernah ketemu dengan malam kemuliaan. Inilah kerugian. Dan kita tidak tahu, tidak ada seorang pun yang tahu kalau dirinya sudah bertemu dengan malam kemuliaan. Maka kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan, mohon kepada Allah berdoa dalam setiap sudut kita, ya Allah bimbing kami melaksanakan Ramadan dengan baik, temukan apa dengan malam kemuliaan ya Allah. Kita tidak tahu apakah kita sampai nanti bertemu sampai akhir Ramadan ini. Mana kata kita meninggal dalam hidup ini? Tapi kita sudah selalu berdoa kepada Allah dengan syukur-syukur, apalagi sampai menetes makanya dengan kita rindu ingin bertemu dengan malam kemuliaan. Allah ini Allah itu bijaksana, Allah pengasih penyayang. Insya Allah kita digolongkan dalam golongan orang yang bertemu karena keinginan kita sudah nyakit di hadapan Allah. Minta sama Allah. Maka guru malam-malam kemuliaan itu kata Rasulullah, carilah malam kemuliaan itu pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pada malam 21, malam 23, malam 25, 27 dan 29. Artinya pada malam itu kita lebih kencang, kita lebih semangat dalam ibadah. Kerinduan dan harapan kita bertemu dengan malam itu sudah kita nanti dari jauh sebelumnya.
mengajarkan kepada kita sejak masuk bulan Rajab, Rasulullah dan memperbanyak puasa. Ketika Sa'ban hampir tidak pernah berbuka, terus Rasulullah berpuasa. Kenapa amal puasa yang dipilih oleh Rasulullah? Karena puasa ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, orang puasa itu pasti akan bisa menjaga segalanya. Maka Rasulullah mengatakan asy'aru junnah, puasa itu pelindung diri kita dari segala perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari bulan Rajab Rasulullah itu sudah ibadahnya ditingkatkan. Ya, begitu masuk nanti 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya iktikaf, berdiam diri di masjid dengan niat iktikaf, melepaskan semua urusan dunia, hanya konsentrasinya kepada Allah. Hanya berdoa, berzikir, sholat. Rasulullah katakan man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri, qama itu apa itu berdiri di malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, dasar iman dan mengharap ridha Allah, diampuni semua dosa yang lalu. Berdiri secara tekstual itu artinya mendirikan sholat. Secara kontekstual melakukan aktivitas ibadah. Apakah itu zikir mengagungkan Allah, apakah itu sholat, apakah itu baca Quran. Yang jelas semuanya itu dilakukan dengan ibadah dan tidak keluar. Orang yang iktikaf tidak boleh keluar dari masjid. Ketika dia keluar dari masjid, apakah dia mengantar jenazah, apakah dia menengok orang sakit, maka gugur iktikafnya. Ketika dia masuk kembali iktikaf, kembali nawainya untuk beriktikaf kembali. Kalau kita tidak bisa seperti Nabi 10 hari selama itu di dalam masjid, paling tidak kita bisa luangkan waktu lah. Ya, walaupun dari jam 1 hingga sahur yang kita diam di masjid, konsentrasi merenungkan, dan keluar esok lagi kita mulai mengingatkan baca Al-Quran. Dan bacalah Al-Quran itu sekalian dengan terjemahan, sekalian dengan pemahaman. Kalau tanpa kita pahami, bagaimana kita bisa mengamalkan? Tapi walaupun kita coba membaca, jangankan membaca, mendengar saja orang baca apa kata Allah. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila kamu mendengar orang baca Quran, begitu perhatikan, dengarkan, maka insya Allah rahmat turun. Rahmat itu kasih sayang Allah, ampunan Allah, turun surganya Allah akan turun kepada kita dengan orang baca. Apalagi kita membaca, apalagi kita membaca. Namun kalau bisa maka amalkanlah. Bagaimana sebagai penutup saya ingatkan ketika seorang anak bertanya kepada bapaknya, ya ayah, aku ini membaca Al-Quran tapi aku tidak memahami isi kandungannya. Sang ayah berkata, pahamilah. Aku sudah belajar tidak bisa paham ya, pahamilah. Kalau aku tidak paham, apakah ada manfaatnya membaca Quran ini? Maka ayahnya mengatakan, cobalah ambilkan ayat-ayat tersebut dengan keranjang ini. Anak itu mengambil air dengan keranjang, tapi tidak bisa karena keranjangnya bolong. Asal di atas nanti sampai ke kanan, balik dia pada ayatnya dia berkata ayat. Tidak ada manfaatnya aku mengambil air di sini dengan keranjang ini semuanya habis. Bukankah berarti aku tidak ada manfaatnya baca Quran? Ayatnya tersebut berkata, coba kau lihat keranjang yang tadinya kotor sekarang sudah menjadi bersih. Begitulah orang yang baca Al-Quran paling tidak hati kita bersih, karena Al-Quran itu diturunkan wa nazilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk syifa, penawar, pengobat, membersih hati kita dan rahmat, menurunkan rasa cinta dan kasih sayang Allah kepada kita supaya orang baca Quran cintanya Allah datang kepada kita. Ketika hati kita sudah bersih, cinta Allah sudah datang, maka begitu mudahnya kita untuk memahami ayat-ayat Allah itu, karena hidayah Allah, rahmat Allah bagikan cahaya. Kalau hati sudah bersih, mudah sekali masuk. Tapi kalau hati kita kotor, sulit kita untuk menerima kebenaran. Maka bersihkan hati kita di dalam Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, dengan mengingat Allah, mengagungkan Allah, berzikir dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan amal kita yang sebulan ini, insya Allah setelah selesai nanti kita ketemu di surganya Allah. Mudah-mudahan kita pertemuan ini menjadikan pertemuan kita di surganya Allah nanti. Kita bisa saling memberikan syafaat dengan Allah satu dan lain. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum